Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang jadi musuh dari Jibril, maka sungguhnya dia itu telah menurunkannya ke dalam hati engkau dengan izin Allah. Ayat ini lanjutan dari tempelak-tempelak Tuhan yang terdahulu. Mereka tadi mengatakan bahwa mereka hanya mau percaya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka saja dan tidak mau percaya kepada kitab yang turun di belakang itu. Menurut satu riwayat yang bertemu di dalam kitab-kitab tafsir, salah satu sebabnya ialah setelah salah seorang pemuka mereka bernama Abdullah bin Syuriya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat yang mana yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasulullah menjawab bahwa yang membawanya dari Tuhan ialah malaikat Jibril. Terus dengan serta-merta Abdullah bin Surya itu berkata bahwa mereka tidak mau percaya Al-Quran. Ialah karena Jibril itu yang membawanya kepada Nabi. Coba kalau malaikat Mikail yang membawa, barangkali mereka bisa iman. Kami orang Bani Israel musuh dengan Jibril. Ketika ditanya apa sebab Jibril mereka musuhi, dia menjawab, karena Jibril itulah yang dahulu pernah menyampaikan bahwa Baitul Maqdis satu waktu kelak akan hancur. Dan memang hancurlah Baitul Maqdis. Ini jawaban Abdullah bin Surya. Hancurnya Baitul Maqdis ialah setelah negeri Israel diserang dan dihancurkan oleh Bukhtanasar, Nabukadnezar, Raja Babil. Lalu orang-orang Yahudi ditawan dan dibawa ke negeri Babil. Beribu-ribu orang banyaknya. Dan satu riwayat lagi, pada suatu hari Umar bin Khattab masuk ke salah satu madrasah Yahudi. Ketika bercakap-cakap tersebutlah oleh beliau Jibril. Serta merta pula Yahudi yang menyambutnya di situ berkata bahwa Jibril itu musuh kami sebab dia banyak sekali membuka rahasia-rahasia kami kepada Muhammad. Itulah malaikat yang banyak sekali merusak dan membawa azab. Lain dengan Mikail, itulah malaikat yang membawa kesuburan dan damai. Meskipun kedua sebab turun ayat ini tersebut dalam kitab-kitab tafsir dan hati kita kurang mantap menerimanya, terutama riwayat yang kedua, suatu hal adalah nyata, yaitu bahwa mereka tidak senang kepada Jibril. Mengapa masih saja membawa wahyu yang baru lagi, padahal Taurat sudah cukup? Mengapa datang lagi seorang nabi yang bukan Bani Israel, sehingga martabat Bani Israel menjadi direndahkan? Sebab sudah ada pula nabi lain dari bangsa lain, yaitu bangsa Arab. Akan tetapi dengan ayat ini paham yang amat dangkal itu dibantah. Apa sangkut paut Jibril maka dia dimusuhi? Bukankah dia hanya utusan? Bukan dari kehendaknya sendiri. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah dengan izin Allah ke dalam hati Muhammad, menyetujui apa yang ada di hadapannya. Pokok isi Al-Quran itu tidak berselisih, bahkan bersetuju dengan isi kitab Taurat, yaitu menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kamu musuhi Jibril lantaran dia membawa wahyu Al-Quran kepada Muhammad, padahal isi Al-Quran tidak bertentangan dengan isi Taurat kamu. Kalau bertentangan, patutlah dia kamu musuhi. Dan bagi orang yang beriman, Al-Quran itu telah menjadi petunjuk dan membawa kabar yang gembira bagi mereka bahwa iman dan amal soleh yang mereka perbuat akan memberikan bagi mereka hidup yang bahagia di akhirat kelak. Apa kesalahan Jibril
maka dia dimusuhi. Maka pada ayat yang selanjutnya, Tuhan bertindak membela utusannya, baik utusan yang berupa malaikat maupun yang berupa manusia.